donor darah itu juga bagian dari gaya hidup sehat. Kenapa? Karena kalau kita rutin donor itu satu mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko kanker. Dan ketika kita rajin donor, darah kita kan dibawa ke lab PMI, dicek apakah ada HIV, hepatitis, sifilis. Makanya orang PMI itu selalu bilang ke kita, makanya pendonor darah rutin itu adalah calon menantu idaman karena pasti orangnya baik dan sehat kan gitu. Bukan PNS ya? Bukan PNS. Bukan ya? Ini PNS ini. Nah, apalagi PNS-nya sering donor ya. Nah, kalau PNS sering donor lebih idaman lagi gitu. WHO itu menyarankan dan menganjurkan bahwa setiap negara itu harus punya perolehan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Kalau kita punya 270 juta, maka minimal 5,4 juta donor darah setahun. Datanya memang Indonesia itu masih mengalami kekurangan 1 juta kantong darah setiap tahunnya. Podcast Sonora Muda. Bicara aksi, bukan basa-basi. Selamat datang di Sonora Muda, bicara aksi, bukan basa-basi. Sama Sonny Wicaksono, ini adalah episode perdana. Saya adalah host magang. Kenapa magang? Karena ya nggak tahu episode kedua, ketiga bakalan dipakai atau enggak. Karena ini adalah episode perdana, sahabat Sonora. Jadi ini akan spesial sekali. Anyway, ini adalah podcast yang spesial banget. Di mana di podcast ini kita akan mengundang tokoh-tokoh muda Indonesia yang punya karya, yang inspiratif, yang bermanfaat untuk banyak orang dan pastinya bisa menggerakkan anak-anak muda yang seringnya rebahan, seringnya scrolling medsos, bisa ikut gerak juga dong. Nah, di episode pertama kita udah kedatangan dan bakalan ngobrol sama seorang wanita jauh nih, asal Surabaya. Beliau ini membuat satu aplikasi yang namanya adalah Reblood. Singkatnya adalah aplikasi donor darah. Itu singkatnya. Nah, panjangnya kayak gimana? Kita ngobrol langsung aja deh. Selamat siang, pagi, malam, Kak Leo. Iya, selamat siang, pagi, malam, Kak Wicak. Leo, panjangannya apa nih? Leonika Sari Nyoto Budi Utomo. Wah, Leonika Sari Nyoto Budi Utomo. Oh, pantes. Sekarang jadi tokoh muda karena nama belakangnya aja Budi Utomo. Ya kan? Kenapa? Terinspirasi dari Budi Utomo kan? Kebangkitan nasional ya. Kak Leo ini mengembangkan satu aplikasi yang namanya adalah Reblood. Benar. Singkatnya aplikasi donor darah, benar kan ya? Benar. Itu singkatnya. Panjangnya sebenarnya aplikasi Reblood itu apa sih? Reblood ini adalah sebuah aplikasi yang kita bikin untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan 1 juta kantong darah di Indonesia. Nah, dengan menyediakan fitur yang bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness terkait pentingnya donor darah di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita akses aplikasi Reblood itu bisa lihat jadwal donor darah terdekat dan kemudian kalau pendonornya sudah punya kartu donor PMI, nomor kartunya bisa diinput di aplikasi, nanti bisa keluar track record donor darahnya. Jadi bisa tahu jadwal donor berikutnya bisa tanggal berapa. Dan setelah donor bisa dapat reward lewat aplikasi kita. Menarik. Jadi kalau kita download aplikasinya nih, si Reblood ini, apa yang kita bisa lihat pertama kali? Jadi yang pertama kali itu adalah halaman profil. Halaman profil nih, nama, golongan darah. Kan? Nanti bisa lihat total donor. Total donor. Total donor terakhir. Total donor berikutnya. Kalau belum donor sama sekali berarti strip tuh ya. Strip semua, nol gitu kan. Terus kemudian di menu berikutnya itu ada informasi penting seperti syarat donor itu apa aja. Terus kemudian kalau misalnya di PMI mana lagi ada stok darah yang urgent, golongan darah O gitu. Nah, itu ada panggilan segera ke PMI terdekat gitu. Terus yang berikutnya jadwal. Nanti bisa pilih kota mana dulu. Kita lihat PMI-nya ada di mana aja. Kalau itu yang buka tiap hari atau mungkin lagi ada event-event yang bisa didatengin. Karena biasanya kalau di event-event itu hadiah-hadiahnya lebih menarik. Nah, yang paling terakhir itu adalah reward. Nah, ini nanti kalau habis donor, nanti sistem kita akan ngecek tanggal donornya gitu kan. Nanti kalau misalnya valid, dia bisa redeem e-voucher. Jadi kita tuh dengan aplikasi Reblood bisa tahu kapan aja ada donor darah di dekat kita, terus di mana, dan bisa daftar lewat situ juga gitu ya, simpelnya ya. Betul sekali. Nice. Karena mungkin selama ini kita
sering nggak tahu ya donor tuh, mungkin taunya cuma bisa di kantor PMI doang. Belum tahu ada event donor darah tuh kadang di mana. Kadang suka taunya tuh cuma karena ngelewat, oh ada donor. Lewat tuh ya kan. Lewat. Terus kalaupun mendadak daftar kemarinnya kurang tidurnya, akhirnya ketolak, nggak berhasil. Ya karena donor kan nggak sesimpel itu ya. Nggak Maksudnya sesimpel tuh. banyak syaratnya ya. Banyak syaratnya banyak. Jadi ini yang bikin biasanya kalau orang daftar donor, mungkin yang lolos cuma 50% atau paling bagus 70%. Sisanya nggak lolos karena kurang tidur. Tadi pagi belum makan. Oh, kemarin habis minum obat, nggak boleh donor. 5%, aduh taunya saya takut suntik. Takut jarum suntik itu udah. terus kalau gitu daftar donornya gimana? Iya, kalau gitu ngapain dia daftar donor ya kalau takut suntik ya. Tapi ini aplikasi Riblat katanya dibikin sama Kak Leo dari umur 22 ya. 21. 21? Iya. 21 tahun Kak Leo udah bikin aplikasi. Keren banget. Karena memang 21 tahun itu kan kita masih bingung juga ya mau kemana arahnya, mau ngapain. Kadang kita masih sibuk kuliah ya kan. Itu berarti pas masih jadi mahasiswa? Masih, itu tahun keempat ya. Tahun keempat tuh berarti semester 6 ya? Semester 7. Semester 7. Semester 7. Berarti udah mau skripsian dong ya? Yes, jadi Riblat itu sekalian jadiin skripsi biar nggak double-double. Oh, oke, wait. Kak Leo ini mahasiswa mana? Aku kuliah jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. Oh, ITS Surabaya Institut Teknologi 10 November. Oh, karena memang teknologi jadi IT ya. IT. Kuliahnya. Tapi cita-citanya dulu apa coba? Dokter sebenarnya. Cita-citanya Oh, agak nggak nyambung ya dari dokter. Kok bisa kuliahnya ke teknologi? Itu ada ilham apa yang bikin jadi belok? Iya, karena waktu dulu kan pengen jadi dokter, cuma sama orang tua belum dibolehin karena kan kuliah dokter itu lama. Sedangkan saya kan anak tunggal, anak cewek satu-satunya, jadi kayak dieman-eman ya istilahnya gitu kan. Jadi coba cari kuliah yang bukan kedokteran. Nah, tapi saya waktu itu juga jujur bingung kuliahnya apa. Karena emang sukanya cuma dokter tuh waktu itu. Iya, gitu. Dan waktu itu kan saya IPA ya ceritanya kan. SMA-nya masuk IPA. Nah, tapi saya udah tahu intinya yang pasti enggak. Jadi istilahnya masuk IT itu karena by elimination aja sih. Kayak coret yang ini. Pokoknya yang jurusan ekonomi, sosial, coret semua. Yang ada fisika sama kimia, coret semua. Sejarah, sosiologi, coret. Nah, komunikasi apalagi? Udah nggak bisa. Ada marketing apa semua nggak bisa. Akuntansi apa nggak bisa. Jadi akhirnya tinggal, yang teknik dong, mau nggak mau. Cuma teknik itu masih banyak. Nah, kemudian aku lihat waktu itu kayak kimia, fisika juga nggak terlalu ini, misalnya matematika, biologi, ya udah berarti semua jurusan teknik yang ada fisika sama kimia coret semua, teknik sipil, teknik apapun itu, teknik kimia apa semua coret. Tinggal pilihannya IT, ya mau nggak mau IT deh. Oke, yang bagus berarti matematika sama biologi. Sama emang suka biologi dari kecil, that's why pengen jadi dokter. Makanya kenapa bikin aplikasi tentang donor darah. Karena emang jiwanya tuh pengen ngebantu sesama gitu ya dari dulu tuh ya. Tapi kan dulu kepengennya jadi dokter ya, tapi sayangnya nggak diizinin sama orang tua dua-duanya tuh. Apa waktu itu sempat nolak nggak atau nurut-nurut aja pas nggak boleh jadi dokter? Ya mau nggak mau ya waktu itu karena udah kelas 3 SMA. Terus baru bilangnya tuh pas 3 SMA mah aku mau kedokteran. Terus udah melihat kayaknya nggak bisa, ya udah, karena kan orang tua juga bilang kalau jadi ya masuk dokter tuh 10 tahun baru bisa kerja, karena kan emang bener 10 tahun ya? Harus koas, harus spesialis. Oh iya, karena kan dokter harus ada spesialisnya juga. Betul. Di total nanti semua 10 tahun gitu. 10 tahun baru bisa. Ya baru jadi dokter sekarang ini ya. Harusnya ya kalau pengen jadi dokter. Emang senangnya tuh setelah kedokteran IT ya, gaming gitu ya, atau ngoding gitu. Yes, karena dulu sering ngutak-ngatik komputer. Oh gitu. Itu waktu zaman SMA. Oh, seneng gamenya apa waktu itu? Waktu SMA. Waktu SMA game The Sims. Banyak ya. The Sims, Pokemon, GTA main juga. Wow. Resident Evil juga main. Wow.
Oke, seneng gaming, seneng utak-atik komputer sampai akhirnya masuk IT, dan akhirnya itulah yang ngebawa seorang Kaleo sampai akhirnya bisa ngebangun yang namanya Riblat. Dibikin sebagai sekalian sama Skripsi. Skripsinya waktu itu harus apa? Memang harus bikin aplikasi gitu. Nggak harus sih. Nggak harus. Jujur dosen saya waktu itu sebenarnya juga udah bilang ini kan bikin aplikasi dari nol. Gitu. Ini akan memakan waktu yang cukup banyak. Iya. Jadi kayak harus dari semester 7 bikinnya. Sedangkan yang lainnya kan rata-rata semester 8 baru bikin. Iya. Cuma saya bilang, iya Pak, saya maunya ini, yang donor darah ini. Pokoknya waktu itu saya temanya adalah bikin gamification untuk donor darah gitu. Gamification itu artinya bagaimana proses yang bukan game tapi berasa kayak game. Nah, karena waktu itu kita melihat pendonor darah yang ada mayoritas didominasi oleh masyarakat usia 40 tahun ke atas. Sedangkan kita ingin meningkatkan jumlah pendonor darah muda. Nah, anak muda kan pasti mikirnya donor itu nggak seru, takut, jarum suntik apa ini kayak. Nah, gimana kita bikin itu jadi fun. Jadi bentuknya adalah aplikasi gitu kan di web dan mobile app atau Android gitu. Nah, tapi nanti dari donor kita bisa dapat reward, bisa dapat poin, dapat badges. Itu adalah gamification. Itulah skripsi saya. Jadi membuat donor darah itu menjadi fun. Bahkan bisa menjadi the next lifestyle. Butuh berapa lama untuk waktu itu pertama kali ngembangin aplikasinya? Itu saya dari awalnya tahun 2014 Oktober 2014 karena sambil kuliah ya. Dan skripsi juga dan juga ada project-project lainnya. Akhirnya baru launching itu September 2015. Setahun ya. Setahun ya? Butuh develop segala macam ya? Kita develop 2, web sama Android waktu itu. Baru launching resminya akhirnya tahun 2015. Tapi apa sih? Itu kan oke lah, itu kan untuk tugas skripsi ya. Tapi maksudnya apa yang bikin Kaleo tuh akhirnya tergerak? Oke deh, aku pengen bikinnya donor darah spesifik. Di samping lainnya mungkin aplikasinya macam-macam ya. Mungkin nggak ada. Jadi karena yang pertama memang triggernya awalnya dari tugas yang bareng senior, tapi kemudian muncul trigger lainnya di grup-grup kita waktu itu. Kalau waktu itu kan masih kayak yang terkenal grup itu apa di Facebook gitu ya. Masih Facebook masih dulu Facebook ya waktu belum, itu 2000. Udah lain belum sih? Belum ada ya? Belum. Kalau lain ada. Timor itu masih udah mulai. Tapi yang dari awal kayak baru tahun pertama itu Facebook. Karena kan masuk kuliah tuh berarti 2011. Oh ya 2011 masuk Facebook dong ya, benar. Lain tuh pas udah tahun ketiga tahun keempat. Iya benar. Booming. Muncul di grup kayak ini teman kita ada yang jurusan mana gitu terus kecelakaan. Siapa yang bisa datang ke PMI jam 10 malam ini gitu. Sering tuh ya malam-malam ya. Iya benar. Satu orang nge-share nge-forward gitu kayak ini ada yang butuh darah buat teman saya, saudara saya atau siapa gitu. Nah, terus ya udah kita untungnya ada yang berangkat dan waktu itu kita diceritain, iya loh kita waktu nunggu ini antri donor banyak keluarga pasien itu yang juga ini butuh nyari pendonor gitu. Tapi akhirnya kita menyadarin dan kita cek datanya memang Indonesia itu masih mengalami kekurangan 1 juta kantong darah setiap tahunnya. Tiap tahun kekurangan 1 juta kantong darah. Yes, harusnya minimal 5 juta kan. Minimal 5 juta. Perolehan tapi masih kurang 1 juta. Nah, gitu. Berarti tiap tahun tuh 4 lah ya kurang lebih. Tiap tahun perolehannya 4. Nah, makanya dari situ kita lihat ini ternyata masalah gede, maksudnya nggak cuma di Surabaya tapi ini masalah nasional. Nah, kita sebagai anak IT coba nih contribute something gitu kan. Ayo kita udah deh karena kita anak-anak coding, kita coding aja bikin aplikasi sama web waktu itu. Ceritanya aplikasinya Android aja karena kan mayoritas orang-orang Android. Nah, terus ya udah kita ikut, kebetulan waktu itu juga dari Pemkot Surabaya bikin inkubator. Kita masuk inkubator, di mentoring, terus dari Pemkot juga mengenalkan kita ke PMI Kota Surabaya yang akhirnya awal kerjasama. Dan di situ lucu ceritanya. Pertama kali ketemu sama orang PMI, kita ngomong ini ya Pak, kita bikin gini-gini. Oh ini bikinnya di mana? Di Android. Terus orang PMI-nya bilang, oh Android ya, tapi kita di sini banyaknya pakai BB gitu. Terus kayak BlackBerry waktu itu karena BlackBerry itu masih banyak gitu. Tapi ya kita bilang iya Pak, tapi Android ini nanti yang akan pasti banyak orang
pakai Android ke Benar. depannya, makanya kita dari sekarang bikin Android ya kan. Waktu itu bapak-bapak yang memang udah cukup senior sekali Iya. gitu ya. Dan ya udah akhirnya oh gitu. Ya udah terus kita bilang juga, oh ya kita tuh di mentoring sama Bu Risma gitu, sama Bu Risma wali kota Surabaya waktu Iya. itu. Terus bapaknya langsung, oh Bu Risma, ya apa yang bisa kita bantu gitu, langsung cepet gitu, responnya langsung kayak langsung suportif banget karena harus membawa kartu as ini ya Bu Risma langsung mention gitu. Emang harus bawa-bawa Bu Risma dulu ya. Kalau enggak kayak kredibilitasnya nggak ada karena kita Benar. cuma dilihat kayak ini anak masih kuliah, jangan-jangan nih buat tugas kuliah habis keluar Iya. ditinggal nggak ada Benar. lanjutannya kan seringnya gitu. Bener. Emang untungnya dari awal udah ketemu Bu Risma ya. Mm-mm. Ketemunya gimana waktu itu sama Bu Risma tuh pertama kali? Itu memang Karena inkubator itu. Yang Oke. Oh, dari jadi Pemkot. ceritanya tuh Pemkot Surabaya bikin inkubator, Betul, and then Kaleo masuk daftar, kepilih. kepilih. Kemudian apa itu yang maksudnya yang dilakukan oleh Pemkot di inkubator itu? Waktu itu Bu Risma tuh hampir tiap minggu datang. Oke. Jadi ketemu Untuk? sama anak-anak atau tim-tim ya anak-anak muda inilah yang bikin aplikasi. Terus nanti kita presentasi, Bu Risma ngasih masukan gimana-gimana. Nah, terus kemudian Bu Risma juga berkoordinasi sama dinas-dinas di Pemkot. Kira-kira apa yang bisa dibantu, bisa berkolaborasi seperti apa. Nah, kalau yang PMI Kota Surabaya kan memang Bu Risma kan istilahnya sebagai penanggung jawab atau pelindung kan di atasnya. Jadi beliau akhirnya ini malah mempromosikan kita ke PMI Kota Surabaya. Ayo kalian ini ya harus kolaborasi sama yang muda-muda. Ini loh ada nih Riblat bikin aplikasi. Jadi udah waktunya PMI harus digitalisasi gitu. Karena waktu itu belum digitalisasi ya? Waktu itu belum. Sama sekali. Jadi belum, bahkan Riblat itu yang pertama kali bikin aplikasi khusus untuk pendonor sebelum akhirnya PMI pusat sekarang udah bikin. Ya ada kan aplikasinya. Ada Ayo Donor Ya, apa kalau Jakarta sempat bikin namanya Jakblat gitu Iya. kan, tapi nggak tahu sekarang lagi nggak ada di ini. Cuma Ayo Donor doang sekarang ya? Sekarang tinggal Ayo Donor kan yang masih ini. Nah, tapi sebelum Ayo Donor Riblat duluan gitu Oh, jadi ya. Riblat ini pertama kali. Pertama kali, tapi sebelum kita sebenarnya ada lagi. Oh, Ada ada lagi. teman-teman Blood for Life yang bikin. Blood for Life itu kalau Blood for Life itu apa? Dia sebenarnya awalnya komunitas dan sebenarnya sudah bergerak jauh lebih lama sebelum saya masuk kuliah malah gitu kan. Mereka sebenarnya lebih bergerak gini, kalau ada pasien butuh darah, mereka langsung oke, komunitasnya pendonornya golongan darah apa, langsung berangkat gitu. Nah, sedangkan spiritnya Riblat tuh kita ingin donor darah itu sesuatu yang proaktif, jangan reaktif. Nggak nunggu dulu orang butuh baru datang. Bener, harusnya kita yang proaktif rutin. Ayo tiap sekarang 2 bulan sekali ya bisa donor. Ayo tiap 2 bulan sekali kita donor karena tidak hanya membantu stok darah PMI untuk pasien di rumah sakit, tapi donor darah itu juga bagian dari gaya hidup sehat. Kenapa? Karena kalau kita rutin donor itu satu mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko kanker. Dan ketika kita rajin donor, darah kita kan dibawa ke lab PMI, dicek apakah ada HIV, hepatitis, sifilis. Makanya orang PMI itu selalu bilang ke kita, makanya pendonor darah rutin itu adalah calon menantu idaman karena pasti orangnya baik dan sehat kan gitu. Bukan PNS ya? Bukan PNS. Bukan ya? Ini PNS ini. Nah, apalagi PNS-nya sering donor ya. Nah, kalau PNS sering donor lebih idaman lagi gitu. Aku yang ada di kepala tuh ya pertanyaan orang awam, kan kita donor darah nih. Darah itu bisa expired nggak sih? Bisa. Jadi gini, ketika kita donor itu kan yang masuk itu istilahnya whole blood. Darah utuh gitu kan. Itu di dalam itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan plasma. Tapi pada saat darah itu dibawa ke PMI diproses. Biasanya menjadi ini konsentrat sel darah merahnya saja atau trombositnya saja atau plasmanya saja. Karena itu tergantung kebutuhan pasiennya. Misalnya trombosit itu buat yang pasien demam berdarah gitu kan. Kalau buat yang operasi gitu kan seringnya sel darah merah kayak gitu. Ibu-ibu melahirkan kadang kalau pendarahan juga butuh transfusi kayak gitu. Kalau plasma darah itu nanti sekarang itu bisa ini diolah di pabrik jadi obat. Kayak gitu. Dari Jadi darah kita. Dari darah kita. Dan sebenarnya menariknya gini, banyak bukan banyak ya, mungkin sebagian obat itu kan memang terbuat dari plasma darah dan mungkin beberapa tahun terakhir ini tuh Indonesia tuh masih impor. Padahal
Indonesia itu punya penduduk banyak banget dan perolehan 270 juta lebih. 270 juta lebih dan perolehan kantong darahnya tadi kan ada 4 sampai 5 juta gitu kan Kurang harapannya. banget dong berarti ya kalau dari Harusnya persentase ini jiwa ya. harus karena dari WHO sebenarnya WHO itu menyarankan dan menganjurkan bahwa setiap negara itu harus punya perolehan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Kalau kita punya 270 270 juta, maka minimal 5,4 juta donor darah setahun harusnya. Oke. Tapi sekarang masih kayak 4 jutaan, 4, gitu. Jadi masih kurang 1 jutaan gitu. Oke, ini kan berangkat dari Surabaya. Waktu itu 2014 ya, 2014-2015 ketika aplikasinya baru launching, gimana kondisi Surabaya tuh? Apakah orangnya udah sadar, udah banyak yang pengen donor? Sebenarnya kalau di Surabaya itu banyak dan perolehan donor itu 50% dari instansi alias perusahaan-perusahaan yang rutin ngadain donor untuk internal, 50%-nya lagi adalah donor darah dari publik. Publik nih acara-acara yang terbuka untuk umum, dari komunitas, dari tempat ibadah, di mall kayak gitu, di kampus kayak gitu. Nah, itu kita lihat sebenarnya imbang kan antara internal dan yang untuk publik. Nah, kemudian paling penurunan yang signifikan yang terjadi berasa banget itu di bulan puasa dan akhir tahun, awal tahun. Kenapa? Kalau bulan puasa itu kan pasti kayak isinya ya orang-orang kan mungkin karena puasa lemes, takut pingsan habis donor, makanya donor berkurang banyak. Kalau akhir tahun, awal tahun fokus liburan, yang ngadain donor juga sedikit gitu. Makanya kekurangan darah terjadi di timing-timing tersebut. Oke. Nah, akhirnya stok darah ini kan menjadi fluktuatif, cenderung fluktuatif atau naik turun. Nah, sebagai sistem kan, kita harus bisa menganalisa. Nah, kelompok-kelompok pendonor kita, golongan darah ini di daerah ini, mereka yang sudah waktunya donor tanggal sekian, ayo kita langsung kirim blast notif lewat aplikasi. Nah, jadi PMI Surabaya sering banget langsung info ke Riblat, tolong dibantu broadcast khusus golongan darah O aja gitu. Aku jadi penasaran ya, aku perlu udah download. Karena ini baru ada di Android aja ya. Baru di Android aja. Kalau di iPhone atau iOS? Mereka aksesnya yang ini web app kita. Oh, baru website ya. Yes. Tapi bakalan langsung di iPhone juga. Yes. Oke, jadi kita bakalan menuju ke aplikasi Riblat. Nanti editor tolong edit ya. Nah, jadi kasih kerjaan dalam hati ya. Jadi baru masuk ke Riblat, kita masuk ke halaman profil ya, itu tadi ya. Ada nama, ini harus isi nomor registrasi PMI. Nanti kalau diisi baru keluar tuh ya total donornya berapa, ada history, update data, terus ada artikel pilihan di bawahnya. Terus kalau yang kedua tab info. Jadi ini bisa sekalian edukasi juga ya. Betul. Edukasi donor darah tuh kayak gimana syarat-syaratnya, cara update datanya kesehatan. Oke, ini bisa edukasi juga. Nah, tab selanjutnya ketiga adalah jadwal. Di sini kita bisa lihat. Tapi kalau di Jakarta belum lengkap ya? Iya, belum lengkap. Masih ini lokasi PMI-nya aja. Oke, jadi yang baru aktif banget tuh sebenarnya masih di Surabaya. Oke, kalau di Surabaya banyak nih. Jadwal terdekat 19 Juli Sabtu di Medic L Clinic. Ini bahkan sampai ada 30 November. Berarti memang udah ini ya. Maksudnya datanya didapatin dari mana? Dari PMI aja? Dari PMI dan penyelenggara donor. Oh, oke. Gitu. Dan ini terakhir ada reward. Ini yang menarik nih. Jadi kita ngumpulin poin. Jadi kita daftar lewat aplikasi ini bisa ya? Bisa. Jadi kita klik si jadwalnya, kita daftar di sini, otomatis kecatat. Kalau kita donor dapat poin, dikumpulin, dapat reward. Betul. Keren ya, kayak emang beneran kayak main game ya. Yes. Oke, ini dari tahun 2015. Sorry, apa efeknya setelah ada aplikasi Riblat ini? Kalau efeknya ini ya, mungkin kalau aku ceritain di Surabaya ya, karena kita sudah bergerak aktif dari awal di Surabaya. Pada saat bulan puasa khususnya, ya dulu sebelum dibantu Riblat, PMI itu kalau ngadain acara atau program donor, ya event gitu kan, perolehannya mungkin cuma 500 sampai 1.000 orang gitu. Sedangkan kita tahu Surabaya itu sebulan butuh 12.000 pendonor. Surabaya tok gitu kan. Nah, tapi begitu collab sama kita, integrasi data dan lain-lainnya, akhirnya dalam bulan puasa itu bisa 5.000 sendiri. Wah,
Tunggu, dari awalnya berapa? 500 sampai 1000. Jadi 5.000. itu berapa persen ya? Berarti 100 Jadi 5 kalinya 5 loh. kali lipat ya. Mm-mm. Wow, itu di bulan puasa ya? Bulan puasa doang itu. Wow, gokil. Kita kayak nanti Agustus tuh juga ada yang targetnya 1000, September juga ada 1000. Itu udah pasti mereka sebelum acara udah pasti langsung pesen, minta Riblat bantuin, ya target kita sekian, ya kita tinggal siap gitu. Nanti publish. Jadi kalau wong Surabaya sekarang kalau donor tuh udah otomatis punya aplikasi Riblat juga ya? Iya, betul sekali. Dan mereka keren. bisa lihat kayak donor terakhir kapan, donor berikutnya kapan, biar ingat. Kadang karena udah jeda 2 bulan kita lupa gitu tanggal berapa gitu. Udah berapa sekarang usernya? Total ada 90.000. Wow. Se-Indonesia, tapi masih 50.000-nya didominasi Surabaya. Oke. Makanya sekarang kita mulai ke Jakarta dan sekitarnya. Dari 90.000 itu yang aktif bisa di-detect juga nggak, dilihat? Bisa. Oh, bisa. Kalau yang aktif ya, definisi aktif tuh artinya yang mereka sering donor berarti ya? Ya, sering donor, minimal 2 kali ya setahun. Itu ada sekitar 25% sampai 30%. Oh, lumayan. Sisanya mungkin kayak ya kadang setahun donor cuma sekali, atau yang mungkin 2 tahun sekali karena kan mungkin karena kesibukan. Waktu dites tensinya kurang, hemoglobinnya atau HB-nya kurang tidur kan, itu pengaruh gitu. Oke. Dari aplikasi Riblat nganterin Kaleo dapetin banyak penghargaan ya. Salah satunya adalah masuk ke daftar Forbes 30 Under 30. Itu tahun berapa? 2016. Dan fun fact-nya adalah hampir nggak tahu kalau Kaleo dinominasiin. Nggak tahu. Jadi waktu itu sebenarnya gini, waktu itu saya sempat dihubungin oleh editornya, editor Forbes-nya. Ya, Forbes Asia waktu itu lewat LinkedIn. Karena dia cuma nanya nama sama tanggal lahir. Terus saya mikir buat apa gitu kan? Ya udah saya submit aja gitu. Maksudnya kasih tahu ini ya lewat LinkedIn message. Jadi bukan yang apply gitu enggak. Lewat LinkedIn message dia nanya itu, oh ya udah submit aja nama tanggal lahir kan nggak ada masalah ya gitu. Tiba-tiba Februari 2016 gitu kan, di Instagramku tuh rame banyak yang mention. Jadi udah rilis tuh ceritanya? Dirilis. Jadi memang ternyata ceritanya itu Forbes Asia itu pertama kalinya membuat list 30 under 30. Sebelumnya kan cuma di US doang. Akhirnya tiba-tiba mereka buka 2016 tuh mulai di Asia. Jadi ceritanya mereka list atau bikin daftar 30 anak muda di bawah usia 30 tahun yang dipercaya membuat dampak atau sebagai game changer kayak gitu. Saya masuk yang kategori healthcare and science. Dan kaget waktu itu karena ceritanya waktu itu pas lihat yang dari Indonesia, ini co-foundernya Gojek, Kevin Alui gitu masuk. Terus keren tuh ya, gede tuh ya. Gede. Traveloka gede. Kitabisa.com. Tuh usernya udah jutaan semua. Wajar dong ya. Wajar gitu, nggak nyangka kalau Riblat gitu kan. Riblat tuh waktu itu saya ingat kita kan launching September 2015, masuk Forbes itu Februari 2016. Jadi kan belum setahun malah ya kan? 5 atau 6 bulan. Iya. Usernya itu cuma baru 300 orang waktu itu. Tiba-tiba, karena waktu itu kan bergeraknya masih di ITS doang. Di kampus doang, ngajakin, ayo teman-teman seangkatan dipaksain download, sign up gitu kan. Bantuin dong gitu aplikasiku nih, bantuin gitu, sign up gitu biar nambah usernya. Terus tiba-tiba kena masuk Forbes. Kaget, tiba-tiba dikontak berbagai macam media cetak, televisi, radio, Kompas juga waktu itu minta ini interview gimana masuk Forbes 30 Under 30. Terus user kita dari 300 jadi 5.000 di tahun 2000. Gara-gara Forbes itu? Iya. Terus efeknya adalah gini, kalau di balik layar ya, ini cerita balik layar. Kok di depan kan katanya kayak, seru banget masuk Forbes 30 Under 30. Kita yang di balik layar ini 30 under pressure jatuhnya gitu. Karena udah dianggap punya dampak banget ya. Jadi pressure apalagi Gojek, nih gitu. Setelah ini gitu kan. Dan kita kayak waktu itu mungkin karena nggak siap ya, maksudnya kayak awalnya usernya cuma 300-an, server apa adanya ya, ala kadarnya. SDM juga dikit dong. Iya, dikit. Timnya waktu itu cuma berdua yang ngoding, terus waktu itu kayak udah deh akhirnya kita kayak
rating Play Store kita sempat turun ke Oh iya. 2, karena banyak yang ngasih bintang 1. Oh, karena ya servernya masih ada Iya, apa adanya. jadi kayak ini login aja nggak bisa, muter-muter Mm-mm. terus, loading terus, ini waduh, stres kan. Aplikasi jelek. Iya gitu, ini nggak guna gitu. Terus itu waduh, dibilang itu waduh, kita udah kayak aduh gimana nih guys gitu kan. Sempat down. Sempet down, terus Sempat pengen berhenti. sempet mempertanyakan gitu Oke. kan. Ayo guys, gimana nih? Karena kita mau mundur apa maju lanjut terus. Karena kalau mundur ya kayaknya orang maklum kali ya, tahu kita masih baru lulus. Kalau saya waktu itu baru lulus, tapi junior saya masih ini satu Iya. tim waktu itu kalau nggak salah cuma ada berempat sih kalau nggak salah waktu itu. Ayo kita mau hajar atau mundur. Ternyata kita pilih hajar. Ajar. Nah, jadi akhirnya berangkat pagi, pulang pagi karena memperbaiki semua bug ataupun semua yang yaitu isu-isu yang dialamin user. Kita improve fiturnya, servernya. Akhirnya rating naik lagi ke 4, tapi ya itu wah, hari-hari tidak ada tidur gitu ya. Itu masih ya setelah 2016. Gak lama setelah masuk Forbes ya. Iya. Yang aku amazed adalah itu kan berarti belum ada uangnya, sorry ya. Belum ada. Kita itu ceritanya pada saat di awal-awal sebelum 2018 ya. Sebelum 2018 itu ya bisa dibilang berarti 3 tahun ya. 3 tahun itu satu tim puasa semua. Artinya Puasa dalam artian gak dapat uang, nggak ada duit, nggak ada gajian, gak ada penghasilan. Jadi duit tuh masuknya kayak bayar server, terus kita ke event-event bawa roll banner. Wow. Intinya untuk riblat doang kalau ada dapet duit gitu kan. Duit pun masih kayak ikut lomba atau apa gitu kan. Terus akhirnya itu baru kita mulai dapat duit itu pada saat kita bikin event. Akhirnya user kan banyak tuh. Karena mulai dapat media coverage, user kita waktu 2018 itu udah 10.000. Oke. Nah, kalau kita mau jualan kan sponsor gampang. Terus tahun demi tahun waktu kita udah mulai dapat 50.000 user. Kita diajak kolaborasi sama PMI Surabaya. Waktu itu PMI Surabaya punya klinik gitu kan. Nah, mereka nawarin gimana kalau ini jualan tes darah. Nah, kan usernya Ribla udah lumayan banyak nih. Nanti ya kita ini sharing komisi gitu kan sama PMI, kliniknya PMI ya. Ya udah dari klinik PMI terus kita sama lab-lab swasta juga ngadain medical check up gitu. Terus akhirnya revenue mulai ada, bikin PT. Nah, Oh, sekarang udah ada PT sekarang udah ya? dari 2018 kita Wow, udah bikin keren. PT. Terus pertama kalinya saya ngurusin hal-hal yang bukan IT akhirnya kan, kayak ini Karena ngurusin. background cuman IT ya? Iya, dulu IT ngerinya coding aja. Terus kayak kita itu ya udah kan mesti ngerti kayak BPJS, terus belajar ngebaca buku besar, accounting, P&L, report semua. Jadi harus ngerti gitu kan. Branding itu juga harus dibenerin gitu deh. Udah jalan 10 tahun berarti ya Kaleo dengan Riblat ini. Kalau bisa ngulang waktu, apa yang pengen Kaleo mungkin ubah? Jujur ya 2014 itu ada banyak kesalahan ya yang terjadi gitu kan. Kalau disuruh misalnya ditanya apa yang mau diubah, sebenarnya kalau ditanyain sekarangnya ya, sekarangnya sih kayak sebenarnya itu bagian dari proses sih. Justru akhirnya nggak merasa aku nggak butuh nih buat balik lagi gitu ya. Karena ya itu bagian part of proses yang harus dilalui. Kalau ditanya waktu itu pasti kayak harusnya nggak gini nih, harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini kita gini. Tapi kalau udah lihat gini, enggak sih, itu emang udah kalau kita dulu nggak gitu, ya nggak akan ngalamin gini. Iya, gitu. benar sih. Apa yang paling disyukurin dari Kaleo, dari Riblat ini? Jujur, kalau nggak ada Riblat, mungkin saya juga nggak nyangka bisa punya perusahaan sendiri. Kedua, bisa ketemu orang yang jauh lebih keren gitu kan. Ketemu orang Google, ketemu orang, karena kan mentor-mentor kita juga kan yang dari awal itu. Dan bahkan bisa ketemu anak-anak muda lainnya yang akhirnya lewat Riblat mereka juga bisa sukses kayak gitu. Jadi itulah yang bikin saya paling bahagia ya di Riblat itu adalah satu, bikin ya punya karya sendiri yang dipakai orang dan orang seneng. Yang kedua itu adalah karya itu juga
membantu menyelamatkan nyawa orang lain, ya kan. Yang ketiga, karya itu sekarang sudah jadi sebuah perusahaan yang tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga ada tim kan, ada orang lain. Itu sih yang paling bikin saya senang. Keren. Kalau di Surabaya memang Red Blood ini udah katakanlah besar lah ya. Cuma kan sekarang udah mulai mengepakkan sayap ke Jakarta, tentu kan tantangannya besar ya. Kolamnya lebih besar lagi. Betul. Kalau disuruh milih, Kaleo lebih milih jadi ikan kecil di kolam yang besar atau ikan besar di kolam yang kecil? Nah, pertanyaan menarik. Jawaban saya adalah dua-duanya. Loh? Harus dua-duanya. Kenapa? Gini, jadi ikan tuh harus lompat-lompat itu. Jangan terkungkung atau terpusat di satu kolam. Oke, kalau misalnya saya sebagai, mungkin sekarang kalau sudut pandang udah punya perusahaan sendiri, udah punya PT sendiri, jatuhnya kayak ikan besar di kolam kecil gitu kan. Nah, tapi saya pun mungkin kayak oke, kan enak punya tim, kadang bisa delegasi alias nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kita jadi kadang kalau jadi ikan besar gitu kan, ngerasa kayak kita yang paling berkuasa dan bahkan jadinya nggak berkembang karena ngerasa yang paling pintar sendiri, paling gede sendiri. Nah, harus lompat ke kolam lainnya. Artinya kita harus misalnya entah join komunitas atau join program atau join, intinya kita harus ketemu sama ikan yang lebih besar. Akhirnya kita jadi ikan kecil kan di situ. Kalau saya ingat dulu tahun 2014 sebelum bikin Riblat, itu saya yang memicu saya mau terus ya waktu itu ya bikin aplikasi ini tuh waktu itu saya ikutan program di Massachusetts Institute of Technology di MIT. Itu kan kampus teknologi atau kampus teknik nomor 1 langsung di dunia. Amerika Serikat ya? Iya. 5 hari di sana. Jujur saya waktu habis dari acara itu merasa kayak plankton ya, bukan ikan lagi. Plankton. Karena ketemu orang yang hebat-hebat banget. Mereka itu visi misinya udah kayak bukan sekedar aku pengen kerja cari duit udah gitu aja berkeluarga udah, tapi mereka udah kayak aku ingin mengubah dunia. Wah, kayak dia kayak orang-orang yang nggak sekedar cari uang dan apa ya, tapi maksudnya kayak cari uang jelas itu pasti semua orang tuh cari uang, nggak usah ditanyain, cuma tapi cari uang dengan cara apa gitu loh, apa yang mau kamu lakukan gitu kan. Dan mereka semua itu juga ya susah gitu loh, dulunya susah tapi akhirnya berhasil bikin ini terus dengan modal apa adanya terus berhasil. Jadi intinya adalah balik lagi kita harus ada di dua-duanya. Which is ini yang dilakukan oleh Riblat juga ya, setelah sudah besar di Surabaya mencoba untuk menjadi ikan kecil dengan cara berkembang di Jakarta. Next stepnya apa Riblat? Kalau next stepnya Riblat, jadi kita ini sekarang sudah mulai evolve. Tidak hanya donor darah, tapi menjadi layanan darah. Nah, layanan darah ini artinya kita tidak hanya ini ya blood donation atau donor darah, tapi juga ada blood test, artinya tes darah gitu kan. Karena balik lagi donor darah itu emang sesuatu yang mulia, sosial dan ini, tapi nggak semua orang bisa donor. Memang bawaannya kayak misalnya lah donor kan minimal beratnya 45, 46 gitu kan. Lah kalau yang dia di bawah itu nggak bisa donor, atau yang bawaan tensi rendah udah nggak bisa donor. Nah, gimana cara kita bisa menjaga kesehatan selain donor darah atau mau kontribut di hal lain ya? Ada tes darah gitu kan. Nah, kalau ini kan mungkin nggak yang harus kayak donor darah, wah jarumnya gede banget gitu kan. Kalau ini kan lebih gampang dan di situ kan dan itu bisa jadi potensial bisnis juga buat Riblat. Dan kemudian kita juga mulai mendorong ya, maksudnya gini, mendorong perusahaan-perusahaan gitu kan untuk rutin menyelenggarakan donor bagi karyawannya. Karena itu tidak hanya membantu PMI dan rumah sakit yang membutuhkan darah, tapi juga membantu kesehatan karyawannya. Nah, karena kita melihat tadi ya, kalau tadi kan kita cerita di Surabaya 50-50 antara yang internal atau instansi dengan yang publik. Kalau di Jakarta enggak, malah sekitar mungkin 70 atau 80% itu donornya dari instansi atau internal yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan ini bagus kalau memang di Jakarta sudah banyak seperti itu. Nah, Riblat akan menjadi platform yang akan membantu perusahaan memantau, memonitoring karyawan mana aja yang rajin donor. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau di negara maju seperti di US itu sudah banyak perusahaan itu yang memang merutinkan acara donor dan mendorong karyawannya untuk rajin donor. Kenapa? Kalau dia rajin donor kan ketahuan, oh dia sehat.
Iya, Karena iya. kalau nggak sehat nggak mungkin donor gitu. Oh. Nah, akhirnya sama perusahaan, karyawan ini dikasih insentif. Ayo, siapa yang berhasil donor dapat cuti sehari tambahan. Wah, kan keren. Kalau setahun bisa 4 kali donor kan bisa 4 hari cuti tambahan. Iya. Nah, itu banyak akhirnya di Oke. perusahaan-perusahaan di US tuh yang donor karena itu. Nah, sekarang Riblat pun pingin seperti itu yang di Indonesia. Oke. Ya nggak tahu, mungkin nggak Ya, harus cuti, oke. nggak tahu dikasih WFH apa WFA kan nggak tahu ya, tergantung kebijakan masing-masing. Gaji Tapi naik intinya, gitu misalnya. gaji naik wah boleh juga deh. Jadi pengennya jadi one stop blood solutions lah ya Yes, untuk yes, Indonesia dan ini. itu sampai ke ini ya stakeholder yang Oke. ya perusahaan juga. Oke, itu mimpinya ya. Terakhir, untuk sahabat Sonora yang nonton nih di YouTube atau didengar di Spotify, apa pesan atau quotes dari Kaleo untuk anak-anak muda nih yang masih bingung nih untuk bikin karya supaya bisa tergerak juga untuk bisa bikin dampak? Ya, pesan saya adalah coba kita mulai ya melihat permasalahan yang ada di sekitar kita dan kira-kira apa yang kita bisa kontribusikan gitu kan. Tapi juga lihat apakah permasalahan ini dialami oleh banyak orang. Nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang kelihatannya cenderung kayak banyak yang ini ngeliat nggak tahu sosmed apa gitu kan, rebahan gitu kan. Ya, harusnya kan anak muda itu ya jangan terlalu banyak rebahan. Iya. Ayo lakukan Nah, perubahan. that's why ada Sonora Muda, Move Up, Do Anything. Itu singkatannya Kaleo. Keren kan ya? Kalau gitu thank you so much Kaleo sudah berbincang dengan Sonora Muda. Semoga Riblatnya jadi lebih besar lagi. Gak cuma dipakai sama orang-orang Surabaya, tapi juga bisa dipakai sama orang Jakarta juga ya. Bahkan seluruh Indonesia ya. Amin, amin. Dan itu dia tadi sahabat Sonora kenapa ada Sonora Muda, karena move up, do anything. Yuk anak muda jangan rebahan, terus gerak seperti Kaleo ini, bikin dampak buat sekitar. And thank you so much buat sahabat Sonora yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Sonora FM 92. Aku Sondi Wicaksono pamit. Dan aku Leonika Sari pamit juga ya. Jangan lupa buat nonton terus Sonora Muda, bicara aksi bukan basa-basi. Podcast Sonora Muda. Bicara aksi bukan basa-basi.